Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sampai tata, Bhawan Sukitata. Semoga semua hal hidup berbahagia. Suatu ketika pada masa di Makapa yang lampau di kerajaan Seri, Bodhisatta berdagang belanga dan tembikar. Ia dikenal dengan sebutan Serifan. Bersama seorang pedagang keliling lainnya yang tamak dengan barang dagangan yang sama, juga dikenal dengan sebutan Serifan, melintasi sungai Telavaha dan memasuki kota Andapura. Mereka membagi daerah dagang dengan kesepakatan bersama dan masing-masing mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Di kota itu terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Awalnya mereka adalah keluarga saudagar yang kaya. Namun saat kisah ini terjadi, mereka telah kehilangan semua anak laki-laki dan saudara laki-laki beserta semua harta kekayaan mereka. Yang tersisa dalam keluarga itu hanyalah seorang anak gadis bersama neneknya. Mereka bertahan hidup dengan menerima pekerjaan upahan, tanpa menyadari bahwa mereka masih mempunyai sebuah mangkuk emas yang dulunya dipakai oleh saudagar kaya. Kepala keluarga itu menyantap makanan, akan tetapi karena sudah lama tidak dipergunakan, mangkuk emas itu tersabut kotor dengan debu dan ditempatkan di antara tumpukan belanga dan tembikar. Saat itu pedagang keliling yang tamak sedang berada di depan rumah mereka menjajakan dagangannya. Ia berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Ketika gadis muda itu melihat ada seorang pedagang keliling di depan pintu rumah mereka, ia berkata kepada neneknya, "Ayolah nek, belikan saya sebuah perhiasan." Si nenek menjawab, "Kita sangat miskin sayang, apa yang dapat kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan?" Si cucu menjawab lagi, "Masih ada sebuah mangkuk yang tidak pernah kita gunakan, mari kita tukarkan dengan perhiasan untukku." Wanita tua itu mempersilakan pedagang keliling tersebut masuk dan duduk, kemudian memberikan mangkuk itu kepadanya dan berkata, pedagang tamak itu mengambil mangkuk tersebut dan membalikannya. Ia memperkirakan mangkuk itu terbuat dari emas. Dengan menggunakan sebatang jarum, ia menggoreskan bagian belakang mangkuk dan yakin itu adalah sebuah mangkuk emas. Sambil memikirkan cara mendapatkan mangkuk tersebut tanpa memberikan apapun kepada wanita tua itu, ia berteriak. Lalu seraya bangkit dari tempat duduknya, ia melemparkan mangkuk itu ke lantai. Dia berkata, "Memangnya berapa harga mangkuk ini? Bahkan tidak bernilai 1/8 sen." Setelah seorang pedagang selesai menjajakan dagangannya di suatu tempat, pedagang lain boleh mencoba peruntungannya di tempat yang telah ditinggalkan temannya. Maka Bodhisatta datang ke jalan yang sama, berhenti di depan rumah tersebut dan berteriak, "Kendi untuk dijual." Sekali lagi gadis muda itu memulai permintaannya. Wanita tua itu menjawab, "Sayangku, pedagang keliling sebelumnya telah melemparkan mangkuk ini ke lantai dan meninggalkan rumah kita. Apalagi yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan untukmu?" Pedagang tadi boleh kasar dalam berkata-kata, "Nek, sementara yang terlihat baik dan berbicara ramah, sepertinya ia akan menerima tawaran kita." Lalu nenek menjawab, "Kalau begitu, panggillah ia kemari." Maka pedagang itu pun masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, mereka menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Melihat bahwa mangkuk itu terbuat dari emas, ia berkata, "Ibu, mangkuk ini bernilai 100.000 keping uang. Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu." "Tuan, pedagang yang kemari sebelum kedatanganmu mengatakan bahwa nilai mangkuk ini tidak melebihi 1/8 sen.
Ia melemparkan mangkuk ini ke lantai dan pergi dari rumah ini. Kemuliaan hatimu telah mengubah mangkuk ini menjadi emas. Ambillah mangkuk ini, berikan sesuatu barang atau yang lainnya kepada kami, dan lanjutkan perjalananmu. Saya akan menyisakan timbangan, tas, dan 8 keping uang untuk saya simpan. Atas persetujuan mereka, ia menyimpannya, kemudian dengan cepat berlalu ke pinggir sungai, memberikan 8 keping uang tersebut kepada tukang perahu dan naik ke perahu. Tidak lama kemudian, pedagang yang tamak itu kembali ke rumah tersebut, meminta mereka mengeluarkan mangkuk itu untuk ditukar dengan sesuatu barang atau yang lain. Lalu wanita tua itu menemuinya dan berkata, "Engkau mengatakan mangkuk emas kami yang bernilai 100.000 keping uang itu tidak bernilai bahkan 8 sen. Namun datang seorang pedagang jujur yang memberikan kami 1.000 keping uang, kemudian membawa mangkuk itu bersamanya." Mendengarkan hal tersebut, ia berteriak, "Ia telah merampok sebuah mangkuk emas yang bernilai 100.000 keping uang dariku. Ia telah menyebabkan aku menderita kerugian besar." Kesedihan yang teramat sangat menderanya. Ia kehilangan kendali dan terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya. Uang dan barang dagangan dicampakkan di depan pintu rumah itu. Ia melepaskan pakaiannya dengan membawa lengan timbangan sebagai alat pemukul. Ia menyusul Bodhisatta ke pinggir sungai. Melihat perahu telah berlayar, ia menjerit agar tukang perahu kembali ke pinggir sungai. Namun Bodhisatta meminta tukang perahu tersebut melanjutkan pelayaran tersebut. Ia berdiri di pinggir sungai, hanya bisa memandang Bodhisatta yang semakin jauh darinya. Penderitaan yang amat sangat menelandanya, hatinya diliputi oleh kemarahan. Darah muncrat dari bibirnya, jantungnya berdetak seperti lumpur di dasar permukaan tangki yang kering oleh sinar matahari. Karena memikul kebencian terhadap Bodhisatta, ia merenggang nyawa di tempat itu pada saat itu juga. Inilah saat pertama Devadatta menaruh dendam terhadap Bodhisatta. Bodhisatta yang menjalankan hidup dengan kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.